Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak dalam video pembelajaran di kelas 5. Tujuan pembelajarannya adalah setelah menyimak pembahasan ini, diharapkan dapat memahami sistem peredaran darah pada manusia, menyebutkan gangguan pada peredaran darah, dan dapat menyebutkan cara menjaga organ peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia. Perhatikan gambar berikut ini. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Perhatikan gambar berikut ini. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui pembuluh arteri paru-paru. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui pembuluh vena paru-paru. Perhatikan organ peredaran darah kecil berikut ini. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, pembuluh arteri paru-paru, paru-paru, pembuluh vena paru-paru, dan terakhir di serambi kiri. Selanjutnya adalah peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri terbesar yaitu aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena dan serambi kanan. Perhatikan bagian peredaran darah besar berikut ini. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, selanjutnya menuju aorta, selanjutnya ke pembuluh arteri yang menuju ke seluruh tubuh, selanjutnya ke pembuluh ke seluruh tubuh, dan selanjutnya ke pembuluh vena atau pembuluh balik, dan terakhir di serambi kanan. Yang pertama adalah anemia. Anemia disebabkan rendahnya kadar Hb dalam darah. Rendahnya kadar Hb atau hemoglobin disebabkan karena makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderita anemia adalah mudah lelah, wajahnya pucat, dan sering merasa pusing. Yang kedua adalah tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan menurunnya tekanan darah serta dapat disebabkan karena kekurangan gizi makanan. Yang ketiga adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang keempat, leukemia atau kanker darah. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel-sel darah putih ini memakan sel darah merah. Selanjutnya adalah jantung koroner. Jantung koroner
adalah salah satu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah. Yang keenam adalah stroke. Stroke merupakan penyakit yang disebabkan pembuluh darah di otak pecah atau tersumbat sehingga otak tidak mendapat asupan oksigen dan nutrisi. Kondisi tersebut menyebabkan terganggunya sistem saraf tubuh dan menyebabkan kelumpuhan, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan lain sebagainya. Stroke dapat disebabkan oleh hipertensi dan juga stres. Berikut ini beberapa gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. Di antaranya adalah hemofilia. Hemofilia adalah gangguan atau kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang kedua adalah talasemia, yaitu bentuk sel darah merah yang tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Nah, selanjutnya adalah bagaimana usaha kita untuk mencegah terjadinya gangguan pada alat peredaran darah kita, yaitu dengan cara melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, tidur dan istirahat yang cukup. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan tentang organ peredaran darah pada manusia. Semoga bermanfaat ya. Kalian tetap semangat dan terus semangat untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.